Suka, kalau aku memang suka berperan dengan karakter yang unik-unik seperti kemarin jadi zombie dan kali ini aku jadi ODGJ karena menurut aku peran-peran seperti ini tuh sangat berbeda dan mungkin menurut aku juga nggak semua orang mau mengambil resiko seperti karakter unik ini gitu dan ekstra juga terutama buat cewek-cewek ya dan untuk peran seperti ini kan pasti makeup yang ekstra dan efek sampingnya juga lumayan kerasa banget gitu. Tapi aku menjalani itu semua dengan dengan ikhlas dan dengan memang dari hati aku menjalaninya karena ya itu aku memang suka melakukan tantangan-tantangan di kehidupan aku juga. Aku suka cari pengalaman sebanyak mungkin termasuk ya peran seperti ini. Menurut aku siapapun pasti nggak pernah menyangka-nyangka akan pengalaman yang akan datang atau profesi yang akan datang ke kehidupan mereka masing-masing. Termasuk aku sendiri juga dapat rezeki lah istilahnya. Setelah aku Project Lati bisa segede itu pun aku juga nggak nyangka, bahkan sampai aku merambah ke dunia acting pun aku juga nggak menyangka. Ya pastinya excited banget karena inilah salah satu pengalaman yang pengen banget aku dapetin, yang pengen aku alami, pengen aku rasakan kayak gimana nih acting itu. Dan kebetulan kemarin waktu dapat peran di Hitam, aku baca lewat sinopsisnya, aku langsung tertarik dan timnya juga solid. Sutradaranya juga oke, begitu pula dengan Balada Sepasang Kekasih Gila ini menurut aku juga dari sinopsisnya juga udah bagus, dari sutradaranya juga oke, Mas Anggi, dan teman mainnya juga oke, mulai dari film Hitam sama film Balada ini juga mereka teman main yang luar biasa, yang pasti potensial karena mereka sudah senior dan dengan attitude mereka yang baik, yang sangat friendly dan humble. Jadi enjoy untuk menjalankan dua profesi ini ya buat aku. Aku tuh hobi banget nonton film, hobi banget. Dan sebelum pandemi pun pokoknya kalau ada film bagus di bioskop, terutama film horor nih, aku paling suka nonton film horor. Yang paling aku tunggu-tunggu itu dulu Conjuring Universe. Jadi yang dari Conjuring yang pertama sampai yang spin-off-nya aku juga nonton. Dan gak cuma musik aja yang aku dengerin, ya aku memang hobi nonton. Especially genre-nya yang horor, action itu aku suka. Menurut aku tuh seru film horor, seru banget, dan setiap film horor tuh pasti punya karakter dari si produsernya, dari sutradaranya, bahkan esensi dari film horor tuh sangat berbeda. Karena kalau aku bilang ini kayak olahraga jantung ya kalau nonton film horor tuh. Dan dari segi cerita pun selalu menarik film horor. Dan karena aku tuh sebenarnya memang sangat-sangat penakut ya. Aku tuh orangnya sangat penakut, tapi kenapa gak? Aku sendiri juga kayak bertanya-tanya kenapa ya aku ini suka film horor padahal aku ini penakut gitu. Oh mungkin dari situ aku bisa dari nonton film horor aku bisa melawan rasa takutku gitu. Bahkan nih aku juga pernah mengalami hal-hal mistis yang pernah aku alami di kehidupan aku selama aku di dunia entertain gitu. Ya jadi ya kenapa aku suka film nonton horor, salah satunya adalah aku ingin melawan rasa takutku terhadap ya hal-hal gaib gitu, hal-hal mistis gitu loh. Jadi di desa Mangunan itu memang lokasinya kan karena di tengah hutan dan ternyata nih aku
nggak nyadar bahwa selama 2 tahun periode kemarin itu aku ditempelin sama hal mistis itu, dari hal gaib itu gitu. Dan aku baru sadar ya setelah aku syuting di film hitam. Memang kebetulan salah satu cast di situ bisa tahu gitu siapa nih yang diikutin gitu-gitu. Dan ya alhamdulillah dengan film hitam akhirnya aku bisa melepaskan apa sih ikatan aku antara si hal gaib ini gitu. Mungkin kalau aku nggak syuting hitam, aku sampai sekarang nggak bakal tahu deh. Mungkin lebih ke kayak apa ya, psikis, nggak psikis juga sih, tapi lebih ke kayak tiap hari itu aku kerjanya ngelamun terus kayak sukanya merenung, dan aku suka dibikin sedih aja gitu. Pengen banget menghilangkan stigma bahwa lagu-lagu Jawa itu selalu serem, selalu kayak horor apa-apa. Wah, ini sesat nih, ini pemanggil setan ini. Enggak, sebenarnya lagu-lagu Jawa itu memang seperti itu adanya, dan itu memang karakter lantunan musik Jawa, dan itu sudah mutlak. Memang lantunan musik Jawa itu ya sudah seperti itu, nggak bisa dibilang itu pemanggil setan atau apa-apa, karena ya gimana ya, karena ya begitulah, karena gini, karena di setiap film horor terutamanya kayak contohnya kayak Kuntilanak gitu kan, pakai lagu Lingsir Wengi, lagu Jawa, padahal sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan hal-hal mistis. Itu malah sebenarnya lagu tentang dua insan yang sedang saling merindu gitu. Yang pastinya ya aku memang cinta Indonesia, dan aku memang lahir di Indonesia, dan aku ingin sekali bahkan aku pengen banget seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam. Gak cuma dari bahasanya yang banyak, yang macam-macam, dan kepulauannya, terus sukunya juga banyak banget di Indonesia. Salah satunya yang aku pengen aku bawa adalah Jawa, terutama orang-orang Jawa, karena memang aku lahirnya di Jawa Timur, aku lahir di Surabaya. Jadi aku karena lewat musik, lewat film pun, aku juga nggak pengen menghilangkan esensi Jawanya gitu loh. Bahkan untuk dari musik-musikku sendiri, aku memasukkan elemen Jawa juga di situ. Pokoknya everything with Java gitu. Dan ya aku kebantu banyak dengan setelah aku apa ya, dapat project dari Lati, akhirnya aku menemukan jati diriku seperti apa. Oh, ternyata memang aku cocoknya di Jawa nih. Nah, ya udah aku bawa Jawa kemana-mana, dan kebetulan nih dua film yang udah aku peranin juga itu bahasa Jawa juga yang aku bawa gitu. Dari yang hitam nih aku jadi orang Jawa juga, bahkan yang di balada Sepasang Kekasih Gila ini aku juga jadi orang Jawa. Jadi kayak supaya apa ya, ya itu aku pengen membuat diriku sendiri terlihat berbeda gitu. Kalau aku sebagai wanita, yang pasti meskipun itu cuma acting ya, aku bisa ngerasain banget bahwa martabat wanita itu memang apa ya, dan martabat wanita tuh besar dan patut dihormati, bukan dikerasin, bukan dilecehkan. Bahkan aku waktu itu cuma itu cuma acting aja, tapi perasaan kayak gitu tetap ada di aku, kayak kebawa gitu, karena aku juga wanita gitu. Kalau semamanya ini aku beneran dilecehkan, aku nggak tahu aku harus seperti apa gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai, karena nggak ada wanita yang ingin dilecehkan gitu kan. Dan ya aku merasa seperti aku dinodai sama orang gitu. Aku seperti wanita yang tidak berharga karena aku telah dilecehkan sama orang, dan aku bisa merasakan banget bahwa oh memang
sangat wajar mereka sampai trauma, sampai yang ke psikisnya kena, sampai yang ada yang sampai gangguan mental gara-gara itu juga gitu. Karena itu sangat-sangat apa ya, mengerikan. Itu adalah mimpi buruk buat wanita. Bahkan aku yang cuma acting aja tuh ngerasa kayak stres. Bahkan setelah take itu pun aku nangis, bener-bener nangis karena aku ngerasa aku nggak bisa ngomong waktu itu, dan aku nggak bisa mengutarakan perasaanku selain menangis karena ya itu aku ngerasa kayak ya ampun, begini ya rasanya wanita-wanita yang dilecehkan gitu, sedih banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan di film kan si Lastri ini sampai memotong kemaluan si laki itu, memotong kemaluannya karena dia juga dia menuntut keadilan. Di sini gue udah ODGJ nih, kenapa lo masih ngelecehin gue gitu. Oke, nggak usah ngelihat gue sebagai ODGJ, lihat gue sebagai wanita biasa, pasti juga nggak mau digituin, apalagi ODGJ gitu. Mentang-mentang di ODGJ akal sehatnya nggak ada, tapi malah seenaknya dilecehin gitu. Jadi aku kalau ngelihat wanita-wanita yang yang pernah merasakan hal-hal seperti itu, mereka sangat tangguh, mereka sangat kuat, mereka melaluinya dengan baik gitu. Acung jempol banget buat mereka. Bahkan aku yang cuma acting itu udah yang kayak stres gitu loh, kayak aduh ini bener-bener sangat gak nyaman. Dan I feel you girls, makanya bener-bener sampai ada yang blame victim lah karena masalah pakaiannya juga enggak, bahkan yang orang sudah pakaian tertutup pun bisa dilecehkan gitu. Orang terbuka dilecehkan, apalagi yang tertutup juga gitu. Peluangnya itu banyak banget gitu. Karena cowok kalau udah liar, dia nggak peduli siapapun itu gitu. Inilah seri yang ODGJ atau laki-lakinya nih yang ODGJ sebenarnya, yang bahkan lebih nggak waras daripada ODGJ. Karena dia yang memiliki kewarasan dan akal sehat, kenapa dia melecehkan orang dalam gangguan jiwa? Itu sangat tidak masuk akal gitu. Kalau menurut aku sangat tidak masuk akal. Siapa ini yang waras? Kalau harapan dari aku yang pasti, terutama untuk para lelaki, stop, siapapun, nggak cuma laki-laki, stop blaming victim blaming, karena mau dia terbuka atau mau dia tidak terbuka, apapun bisa terjadi, termasuk pelecehan dan kekerasan. Mau dia waras atau mau dia ODGJ, bisa juga terjadi. Tapi tolonglah untuk kalian, jangan perlakukan ODGJ dengan keras seperti itu, melecehkan dia, terus berlaku tidak adil kepada mereka. Mereka itu juga manusia, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh treatment yang lebih, yang mungkin memang berbeda daripada orang waras pada biasanya. Dan lebih menghargai wanita, mau dia ODGJ, mau dia bukan ODGJ, hargai wanita. Wanita itu adalah sosok yang lemah. Dia lemah secara fisik, tapi dia tangguh secara hati. Tapi dia butuh orang yang dilindungi. Ya, pemikiran seperti itu pasti ada gitu. Ini kalau semuanya nggak ada pandemi, pasti aku udah tur keliling Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia juga ada. Dan mungkin tawaran untuk main film pun aku juga nggak tahu itu bakal ada di saat itu juga atau setelah tur-tur atau yang lain gitu kan, nggak tahu. Jadi ya tapi aku nggak menyesali apapun itu, dan aku nggak menyalahi siapa-siapa. Dan ya memang ini sudah jalan dari Allah, aku mau gimana gitu. Kalau memang pandemi aku harus di rumah, aku harus menjalankan kegiatan live streaming, tidak masalah selama itu adalah hal-hal yang positif dan mungkin bisa membantu keluarga juga dan membantu orang-orang sekitar, jadi nggak masalah gitu. Kalau di film yang pasti mimpi kedepannya aku tetap ingin produktif, itu udah pasti, dan aku ingin mengembangkan actingku yang mungkin masih ada kurang-kurangnya kemarin. Itulah kenapa aku
apa ya, sering nonton ulang film aku yang kemarin-kemarin 2 film itu aku nonton, oh ternyata salahku di sini-sini, jadi aku banyak koreksi. Jadi aku berharap ya aku bisa mengembangkan lebih baik lagi, cari pengalaman yang lebih banyak lagi, dan banyak cari tahu nih acting itu seperti apa di orang-orang sekitar. Terus juga yang pasti ya pengen juga ngerasain main film di layar lebar gitu. Dan sebaliknya juga untuk musik pun aku juga berharap semuanya berjalan dengan lancar dan gak cepat puas. Acting juga gak cepat puas, dan pokoknya terus belajar dan terus mencari pengalaman, mencari ilmu tanpa lelah gitu. Mumpung masih muda nih, mumpung masih umur 25, karena ya umur kan kita nggak ada yang tahu ya, bisa mati sekarang, bisa mati entah besok atau kapan. Jadi ya selama masih dikasih kesempatan untuk hidup, aku akan mencari pengalaman yang lebih banyak lagi. Nyanyi, acting, teatrikal, opera, dan lain-lain, aku pengen cobain semuanya.